Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama channel YouTube Kak Nana, belajar bahasa Inggris jadi lebih mudah dan simple. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang categories of noun. Nah, jadi ada jenis-jenis noun atau jenis-jenis kata benda. Langsung saja kita bahas yang pertama itu ada yang pertama ada common nouns. Common nouns merujuk pada orang, tempat, atau benda secara umum. Common nouns itu tidak spesifik. Karena sifatnya umum, common nouns tidak menggunakan huruf kapital kecuali jika berada di awal kalimat. Contohnya, he sat on the chair. Kata chair adalah common noun karena merujuk pada kursi secara umum. Contoh yang kedua ada I live in city. Kata city juga bersifat umum, tidak menyebutkan kota tertentu, atau Jambi City, lalu Jakarta, and etc. Kemudian ada yang ketiga ada contoh we met some people. Nah, kata people di sini merujuk pada orang secara umum. Oke. Selanjutnya, jenis selanjutnya adalah proper nouns. Proper nouns itu digunakan untuk menamai orang, tempat, atau benda yang spesifik dan unik. Nah, biasanya proper nouns itu selalu diawali oleh huruf kapital atau huruf besar. Nah, contohnya, go find Jeff. Nama Jeff adalah nama orang, sehingga ditanya dengan huruf kapital ya. Ini J-nya huruf kapital. Kemudian, yang contoh berikutnya, I lived in New York. New York adalah tempat yang spesifik. Diawali dengan huruf kapital, karena ini merupakan nama kota. Kemudian contoh yang ketiga ada I'll have a Pepsi, please. Pepsi adalah nama merek sehingga termasuk no, ya. Selanjutnya ada noun of address. Noun of address digunakan untuk menyapa seseorang, memanggil, atau menarik perhatian seseorang dalam sebuah percakapan ya. Secara struktur, nouns of address tidak mempengaruhi grammar. Tidak mempengaruhi grammar utama dalam kalimat. Nah, contohnya di sini ada James, I need you to help me. Kata James digunakan untuk menyapa. Kemudian contoh yang kedua ada can I have some money, mom? Kata mom digunakan hanya untuk memanggil karena dia sedang berbicara dengan ibunya, mama. Kemudian yang ketiga ada this class is the video I mentioned. Nah, kata kelas itu digunakan untuk menarik perhatian pendengar. Kategori selanjutnya adalah concrete nouns. Jadi concrete nouns adalah noun yang memiliki
bentuk fisik, dapat dilihat, disentuh, atau dirasakan secara langsung. Contohnya ini ada table ya, meja, kemudian ada rocks, lake, and people. Kategori yang selanjutnya adalah abstract noun, lawan dari yang tadi ya, concrete nouns. Ini ada abstract nouns adalah noun yang tidak memiliki bentuk fisik ya, berupa ide, perasaan, kualitas, atau konsep. Nah, contohnya di sini ada love, emotion, kemudian ada hate. Ini ternyata termasuk noun ya, sesuatu yang tidak bisa disentuh, yang tidak ada bentuknya, cuma dapat dirasakan, seperti ide, kualitas, konsep ya. Kata ini hanya bisa dirasakan atau dipikirkan. Kategori selanjutnya adalah countable nouns. Ya, countable nouns adalah noun yang bisa dihitung, memiliki bentuk singular dan plural, dan menggunakan partikel e atau n. Ya, contohnya adalah a cup, two cups, kemudian ada an ambulance, several ambulance. Ya, ini adalah yang menunjukkan jumlah dari suatu noun ya. A cup ini jumlahnya 1, two cups ini ada 2 cups, an ambulance berarti ada sebuah ambulan, dan several ambulance, several ini juga menunjukkan jumlah yang belum tidak diketahui pasti, tapi ini bisa dihitung, ada several ambulance. Kemudian contoh yang ketiga adalah a phone, sebuah handphone, and 10 phones, 10 handphones. Ya, di sini menunjukkan jumlah. Nah, kategori selanjutnya adalah uncountable nouns. Uncountable nouns ini lawan dari yang countable nouns tadi ya. Jadi, uncountable nouns adalah noun yang tidak bisa dihitung satu persatu, kemudian tidak memiliki bentuk plural, dan tidak bisa menggunakan partikel a or an. Contohnya di sini ada water, furniture, tea, information. Nah, contohnya would you like tea? Ini adalah contoh would you like tea, would you like a tea. Nah, ini penggunaan partikel pada tea ini salah ya. Nah, yang benar adalah would you like tea. Jadi tidak menggunakan atau an. Karena T itu tidak bisa dihitung secara individual. Begitu juga dengan water, furniture, information. Ya. Nah, kemudian kategori yang selanjutnya adalah collective nouns. Ya. Collective nouns merujuk pada sekelompok orang, hewan, atau benda yang diperlakukan sebagai singular dalam grammar Amerika. Contohnya ada the flock of birds flew south. Ya. Kata flock di sini merujuk pada sekumpulan burung. Contoh kedua adalah the organization fought to revoke the rules. Kata organization merujuk pada sekelompok orang. Kemudian contoh yang ketiga ada the set of tablecloths disappeared. Nah, kata set di sini
menunjukkan kumpulan satu benda ya, satu set yang terdiri dari macam-macam. Kategori selanjutnya ada collective nouns. Kategori selanjutnya adalah compound nouns, ya. Compound nouns adalah noun yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Nah, ini lihat. Compound nouns dapat dibentuk dari noun ditambah dengan noun. Kemudian ada adjektif ditambah dengan noun. Adjektif ini apa? Kata sifat ya. Verb ditambah noun. Contohnya apa? Ini adalah noun ditambah noun ya. Contohnya adalah water bottle. Water bottle. Kemudian yang kedua ada dining room. Ya. Nih, gabungan dari noun plus noun. Nah, ini ada lagi backpack. Kemudian yang keempat ada policeman. Walaupun terdiri dari lebih dari satu kata, maknanya itu tetap satu ya. Ini ada backpack, ini terdiri dari dua kata. Kemudian ada policeman ini juga. Nah, jadi ini merupakan satu kesatuan dari satu kata ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal ya. Oke, kita bahas soal latihan yang pertama. Which category of noun is used to name specific people, place, or things and is always capitalized ya? Ada specific people ya, specific place, orang, tempat, or things, dan selalu diawali dengan huruf kapital ya. Ini ada A, common noun, B, collective noun, C, proper noun, D, abstract noun. Nah, jawabannya mana? Jawabannya adalah proper noun. Ya, kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan, proper noun itu digunakan untuk menyebutkan nama spesifik seseorang ya. Kemudian juga digunakan sebagai nama tempat atau benda. Dan selalu diawali oleh huruf kapital. Itu udah jelas proper noun. Kemudian yang kedua ada identify the category of the noun in both. She showed great patience during the exam. Nah, ini ada great patience. Ini adalah suatu aktivitas ya yang tidak bisa kita tidak ada wujudnya nih. Udah jelas ya. Concrete noun, yang B collective noun, C proper noun, D abstract noun. Patience sudah kelihatan sekali. Jadi jawabannya adalah yang D, abstract noun. Karena tidak memiliki bentuk fisik ataupun wujudnya, sehingga hanya bisa dibayangkan dalam pikiran kita atau perasaan kita. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada soal yang ketiga. Itu which sentence contains a collective noun? Ya, ingat collective noun. Yang A, the child is reading a book. Yang B, she bought a new dress. C, the team won the final match. Yang D, I like fresh fruit. Jawabannya mana? Ya, jawabannya yang C ya. Kenapa? Di sini ada kata tim. Oke. Tim ini merujuk pada sekelompok orang yang diwakilkan oleh satu kata tim.
Nah, digunakan dalam sebagai satu kesatuan kalimat. Kemudian yang keempat di sini, which of the following nouns is a countable noun? Countable noun, ya. Yang A, water, B, furniture, C, information, yang D, chair. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini ada jelas sekali jawabannya adalah D, chair. Karena ini suatu benda yang bisa dihitung. Ada one chair, two chairs, ya. Memiliki bentuk singular dan plural, ya. Kalau furniture ini walaupun plural, dia tidak menggunakan huruf S, ya. Dia tetap seperti ini. Begitu juga dengan information, itu tetap information singular and pluralnya, ya. Sama dengan water. Nah, yang terakhir ada soal kelima. Identify the category of the noun in bold. Nah, the clause listened carefully to the teacher. Kata kelas di sini termasuk apa? A, proper noun, B, abstract noun, C, collective noun, yang D, uncountable noun. Jawabannya adalah jawabannya yang C, ya, collective noun. Kenapa? Karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa kelas di sini mewakili dari satu kelompok siswa, sekelompok siswa. Jadi di dalam kelas itu terdiri dari banyak siswa, diwakili oleh kata kelas. Nah, diperlakukan sebagai satu unit. Oleh karena itu, jawabannya adalah collective nouns, ya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini tentang kategori of nouns. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. See you di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.